malam para kasih Tuhan. Saya Pendeta Abraham Sibolilal, Pendeta Jemaat GPB Marifat Sando, sangat bersuka cita karena kita berjumpa lagi di program Night Call pada malam hari ini. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengambil tema pembangunan bait suci, jangan minimalis untuk Tuhan. Yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15, 16, 17, dan 18. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pendengaran serta perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Allah Bapa, karena Kau telah memelihara, melindungi, dan memberkati setiap kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam ini. Dan sebentar lagi kami ingin menutup hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Bersamalah di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, dan berkatilah setiap kami, agar setiap kami dapat memahami apa yang kami dengar dan renungkan, dan sekaligus firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, para kekasih Tuhan, kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 sampai 18 menyatakan, Salomo juga mempunyai 70.000 kuli pengangkat barang dan 80.000 pemotong batu di pegunungan. Selain itu, Salomo mempunyai 3.300 pengawas yang mengepalai pekerjaan itu dan mengawasi rakyat yang melaksanakan pekerjaan. Raja memerintahkan agar mereka memecah batu untuk membuat dasar rumah dari batu-batu yang dipotong itu. Tukang-tukang Salomo, tukang-tukang Hiram, orang-orang Gebal membentuknya. Kayu dan batu mereka siapkan untuk mendirikan rumah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Para kekasih Tuhan, setiap kita tentu pernah mempunyai pengalaman atau kerinduan untuk dapat memiliki rumah ibadah. Kalau kita melihat pengalaman kita di tempat masing-masing, tentu kita bisa melihat setidaknya 3 hal. Yang pertama, kerinduan itu disambut dengan sukacita. Yang kedua, kerinduan itu disambut dengan sinisme. Dan yang ketiga, tidak jarang ketika kerinduan itu mewujud di dalam suatu kepanitiaan, panitia pembangunan. Seringkali panitia pembangunan terjadi ketegangan di antara sesama panitia. Sambutan sukacita muncul dalam bentuk setiap orang bersuka cita untuk menjadi bagian dari panitia pembangunan. Lalu tanggapan sinis muncul dalam bentuk, uang dari mana untuk kita membangun rumah ibadah? Atau ungkapan, program ini hanya membebani atau menambah beban ekonomi warga Jemaat. Para kekasih Tuhan, perikop kita pada malam hari ini menunjukkan sikap Salomo yang anti minimalis.
untuk membangun bait suci. Dia berusaha menunjukkan sikap usaha maksimalis untuk Tuhan. Bahkan ia juga meminta Raja Hiram untuk membantunya. Ketika para kekasih Tuhan mendengar hal tersebut, barangkali di antara para kekasih Tuhan ada yang berkata, Salomo itu kan raja, pantas, wajar ia memberikan yang maksimal untuk Tuhan. Sebetulnya ungkapan ini atau respon itu baru 50% benar. Kenapa? Karena bukan karena status Salomo sebagai raja, ia melakukan atau mempersembahkan yang maksimal untuk Tuhan. Bukankah kalau kita lihat kehidupan ini, ada cukup banyak orang yang telah Tuhan anugerahkan kelimpahan material di dalam kehidupan mereka. Tetapi orang-orang tersebut bersikap minimalis kepada Tuhan. Orang-orang tersebut tidak jarang melakukan hitung-hitungan kepada Tuhan. Dan bahkan tidak jarang kita menyaksikan bahwa logika untung rugi dipakai kepada Tuhan. Para kasih Tuhan, perikop ini secara jelas menunjukkan bahwa Raja Salomo sedang menyampaikan pesan untuk kita. Pesannya sederhana. Jangan biarkan kelebihan material dari Tuhan membatasi kita untuk bersikap maksimalis bagi Tuhan. Sejajar dengan itu, sebaliknya, jangan pula kita membiarkan kekurangan material yang kita miliki membentuk kita untuk bersikap tidak maksimal bagi Tuhan. Jadi, sekali lagi, perikop ini ingin menegaskan, bukan tentang status, bukan karena status Salomo sebagai raja, ia memberikan yang maksimal, mengerahkan seluruh daya yang maksimal untuk pembangunan bait suci. Tetapi garis bawahnya, perikop ini berbicara tentang hati yang tergerak. Dua, perikop ini bicara tentang mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kesediaan diri untuk memberikan yang maksimal bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah minimalis kepada kita, tetapi kepada Raja Salomo. Oleh karena itu, untuk menutup renungan ini, apa yang disampaikan oleh perikop ini baiklah atau hendaklah menjadi panduan dan pegangan bagi setiap kita, agar setiap usaha, setiap kerinduan untuk membangun rumah ibadah tidak lagi diwarnai oleh hal-hal yang justru kontraproduktif atau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Raja Salomo. Selamat malam, selamat beristirahat. Mari kita berdoa untuk menutup. Mari kita Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh syukur, karena Engkau baru saja menyegarkan ingatan kami bahwa kami
perlu memiliki hati yang tergerak, mata yang tertuju kepadamu, dan kesediaan diri untuk memberikan yang maksimal kepada Engkau. Karena Engkau tidak pernah minimalis kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga setiap kami dan orang-orang di sekitar kami dapat menyaksikan dan merasakan buah-buah iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu, para kekasih Tuhan. Sampai jumpa di periode apa episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tanihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkalai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.